WHO peringatkan, virus corona tidak akan hilang meski ada vaksin. Direktur Kedaruratan WHO, Dr. Mike Ryan, memperingatkan bahwa virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 mungkin tak akan pernah hilang meski nanti ada vaksin. Kalaupun nanti sudah ada vaksin untuk melawan COVID-19, itu berfungsi untuk mengendalikan virus, bukan untuk menghilangkan virus dari muka bumi. Lebih dari 4,3 juta orang di seluruh dunia terinfeksi virus corona baru. Dari kasus yang tercatat itu, hampir 300.000 orang diantaranya meninggal dunia akibat COVID-19. Penting diketahui, virus corona baru ini bisa menjadi virus endemik yang ada di masyarakat. Dan virus ini mungkin tidak akan pernah hilang, ungkap Ryan dalam konferensi pers virtual dari Jenewa. HIV belum hilang, dan kini kita berhadapan dengan virus corona, imbuhnya. Ryan sendiri mengaku tidak percaya pada siapapun yang membuat prediksi kapan penyakit COVID-19 akan hilang. Saya tidak percaya pada siapapun yang dapat memprediksi kapan penyakit itu COVID-19 akan hilang, ungkapnya seperti dilansir Science Alert. Sejauh ini ada lebih dari 100 vaksin potensial yang masih dalam pengembangan. Jika ingin vaksin berhasil menghilangkan virus butuh upaya besar. Kami memiliki harapan besar. Jika menemukan vaksin yang sangat efektif, vaksin itu dapat didistribusikan ke semua orang di dunia. Dengan itu, kami mungkin memiliki kesempatan untuk menghilangkan virus ini, ujar Ryan. Namun, vaksin itu harus tersedia dan harus sangat efektif. Vaksin itu harus tersedia dan digunakan semua orang. Banyak contoh yang menunjukkan vaksin tidak bisa menghilangkan virus penyakit, tapi mengendalikan atau mencegah penularan. Sebagai contoh, vaksin campak dan rubella (MR) sudah diperkenalkan sejak 1963. Namun hingga saat ini, masih ada orang yang terpapar campak bila tidak divaksin. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pun menekankan pengendalian virus corona dibutuhkan upaya sangat besar. Semua orang harus berkontribusi untuk menghentikan pandemi ini, kata Tedros. Menyusul pelonggaran lockdown dan kebijakan lain. Pernyataan keras WHO ini menyusul beberapa negara yang sudah mulai melakukan pelonggaran lockdown. Dan para pemimpin yang mempertimbangkan kapan dan bagaimana memperbaiki perekonomian di negara masing-masing. Tedros memperingatkan, dengan melonggarkan kebijakan seperti lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan memicu gelombang infeksi kedua. Banyak negara mulai melakukan pelonggaran. Namun rekomendasi kami, WHO, adalah tetap waspada. Negara manapun harus memiliki tingkat kewaspadaan setinggi mungkin, kata Tedros. Fase new normal Indonesia. Sebelumnya, beberapa ahli Indonesia menyebutkan kondisi Indonesia usai pandemi akan memasuki fase new normal. Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Wi Panduryono menegaskan usai pandemi COVID-19, baik secara global maupun khusus Indonesia, kondisi tidak akan kembali seperti pra-pandemi. Kita tidak akan kembali ke situasi Indonesia seperti sebelum pandemi yang kita dulu normal. Kita akan menuju Indonesia baru yang berbeda, kata Pandu dalam diskusi daring bertajuk Mobilitas Penduduk dan COVID-19 Implikasi Sosial, Ekonomi dan Politik. Maksud dari new normal yang disebutkan Pandu tercermin dari banyak aspek,
mulai dari kehidupan sosial, kesehatan, ekonomi, psikologis, dan lain sebagainya. Dulu yang kita anggap normal, ternyata tidak siap dalam menghadapi pandemi yang seperti ini. Kita harus menuju Indonesia yang baru, yang berbeda, atau disebut new normal. Apakah kita akan normal seperti masa lalu? Berkerumun, berkumpul-kumpul, pergi ke restoran, bisa melakukan kegiatan arisan, halal bihalal, atau yang lain? Mungkin tidak seperti itu. Seperti apa nantinya kita gak tahu, imbuhnya. Pandu menyebutkan setidaknya ada beberapa rekomendasi untuk mempersiapkan new normal di Indonesia. 1. Mitigasi kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi, serta psikologis. Dalam langkah pertama ini, pemerintah bersama penduduk harus tetap mengutamakan public health atau kesehatan masyarakat. Selain itu, masalah sosial, ekonomi, dan psikologis perlu dipersiapkan mitigasinya sejak saat ini. 2. Perkuat resilien komunitas. Tidak jauh berbeda dari sebagian aspek dalam mitigasi di atas. Resilien komunitas berarti kita harus memperkuat kultural komunitas. Kultural atau budaya yang baik dari komunitas di masyarakat baik lokal maupun skala besar akan berkaitan juga dengan kehidupan sosial Indonesia usai pandemi. 3. Pelepasan pembatasan sosial dan pemulihan yang bertahap. Menurut Pandu, pemerintah bisa melakukan pelepasan pembatasan sosial secara bertahap karena tidak mungkin untuk dilepaskan sekaligus. Pembatasan sosial yang dilepaskan bertahap ini juga seiring dengan pemulihan yang bertahap. 4. Reformasi struktural. Dijelaskan Pandu, reformasi struktural perlu dilakukan untuk merespon cepat mengatasi krisis kesehatan dan menuju ekonomi baru. Untuk itu kita harus siap melakukan berbagai perubahan birokrasi struktural, belajar dari penanganan pandemi ini, jelasnya. 5. Memasuki Indonesia baru. Pada langkah ini merupakan implikasi dari langkah-langkah lain yang saling berkaitan tersebut dapat dilakukan dengan semaksimal dan seoptimal mungkin. Maka kita siap memasuki Indonesia baru, kata dia.